sebentar Bapak dan Ibu. Ada. Bila Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama hingga di pagi yang cerah ini kita dapat melakukan pertemuan tatap maya dalam rangka menuntaskan kegiatan kita kemarin yang belum selesai kita laksanakan, yakni berputing. Salam dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bu Afrida selaku guru pamong, kemudian Bapak dan Ibu guru PJ, guru-guru hebat semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu adalah penerus ya, penerima tongkat estafet ya, terutama dari saya. Saya sebentar lagi mau purna bakti nih Bu Afridawati, sudah ya di akhir-akhir pengabdian. Yang penting mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat ya, karena itu mahal harganya sekarang ya. Dengan kondisi yang kita hadapi, kita tentu lebih diminta ya, kita harus lebih hati-hati ya menjalani kehidupan ini, ya terutama dalam menjaga kesehatan. Jadi udah 60 ini Bu Afridawati agak rentan ini. Ya Ibu. Iya. Ini Bapak dan Ibu, masih ada 3 orang ya. Masih ada 4 orang teman kita yang belum tampil. Kemarin ya maaf ya, saya juga enggak begitu ada kesalahan kemarin mengirim ya link. Katanya sudah benar, ternyata tidak, sehingga saya minta tolong sama Pak Diva kemarin itu. Alhamdulillah sudah beliau bantu ya. Karena saya merasakan betul, karena apa ini, kemampuan IT kita agak terbatas, tidak sama dengan orang muda kan begitu. Faktor U ini Ibu Afridawati. Baiklah Bapak dan Ibu, kemarin Ibu Sri Mutia tidak jadi tampil ya, digantikan oleh Bu Sri Ayunda. Ini bagaimana ini? Apakah Bu Sri Mutia dulu tampil atau Bu Sulastri ini? Harus baiknya tentu Bu Sri Mutia ya. Urutannya kemarin Bu Sri Mutia. Ya, ya Bu Afridawati. Ya. Iya Ibu. Silakan Bu Sri Mutia. Apa namanya? Tentu pengamatnya siapa yang kemarin itu? Siapa itu? Observernya siapa kemarin itu? Lupa lagi. Siapa kemarin itu Ibu Sri Mutia? Observernya? Sulastri Bu. Nah, Sulastri dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa kemarin? Lihat lagi lah. Bu Zuraida. Ibu Sulastri dengan Bu Zuraida. Kemudian kemarin karena kita asiknya terteaching ya, ada yang terlupakan bagi kita. Diskusi di LMS 3.C.2. Nah, saya pun juga lupa ya masuk ke form itu, sehingga tidak ada perintah, sehingga Bapak dan Ibu juga tidak masuk ke forum itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meskipun sudah terlambat, saya tadi masuk ya. Lupa ini. Tadinya Ibu bergabung juga ya di LMS 3.C.2 ya. Nah, yang kemarin itu masuk juga. Ibu Sulastri, matikan mikrofonnya. Coba dengarkan kembali Bapak dan Ibu. Kemarin kita ada yang kita lupakan kegiatan di LMS 3.C.2, ada diskusi di situ, ada forum diskusi. Saya lupa, Bapak dan Ibu pun lupa. Jadi artinya saya tadi sudah masuk ke sana, ternyata memang tidak ada satu orang pun yang masuk karena lupa ya. Ini nanti silakan bergabung ya. Sambil kita berteaching masuk juga lah ke forum itu, karena itu satu kegiatan, karena dipantau itu ya dari pusat keaktifan kita dalam LMS itu. Ya, silakan Bu Sri Mutia tampil. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya Bu Sri. Udah cari tempat yang aman ini, tidak terlempar lagi. Terlemparnya foto kita nggak kelihatan. Ya. Kita nggak nampak di layar. Ya.
Silakan Bu Sri Mutia. Nggak bisa bentar, Bu. Nggak bisa gerak nih. Coba dulu. Udah muncul tadi Bu Sri Mutia. Iya, iya. Enable editing nggak di atas? Gelap jadinya. Apa? Ya, Bu. Enable editingnya diklik Kak. Iya, iya, iya. Gelap kelihatan ya. Oh, udah. Udah nampak, Ibu? Seperti ini. Astagfirullah. Enggak Bu, sebelum Ibu klik dulu enable anything-nya, baru di presentasi diklik. Kalau setelah presentasi itu keluar kita kalau enable-nya diklik apa itu. Itu udah. Nah, kalau enable kontak lagi. Ya. Oh, Wir, kenapa nih foto kita? Itu enable kontak dia, Bu. Klik enable kontak, Bu. Nah, udah. Coba klik di slide yang pertama, Bu. Itu udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak Ibu? Sehat Bu. Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, semangat semuanya ya, Nak ya. Iya Bu. Semangat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya, Nak ya. Mari kita berdoa sama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen. Sri Ayunda. Hadir Bu. Iya. Kelas Sri. Bu, Nggak hadir ya? hadir, Bu. Oh ya. Yunda Mas Dila. Hadir Bu. Bu, Ya. teman-teman hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya, Nak ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar kita lebih semangat, mari kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita bernyanyi sama-sama ya, Nak. Iya Bu. Mana suaranya, Nak? Ya, dipandu Ibu. Bangsaan, bangsa dan tanah Air Mandili ya.
Indonesia Raya merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. merdeka, merdeka, anakku yang tercinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang kita akan memulai yaitu kegiatan literasi kita hari ini ya, Nak ya. Siapa nih satu orang yang membaca? Ibu Yun, anak kita ya, Mas Dila Devi, Yunda Mas Dila ya. Ya, Bu. Yang lain simak ya. Ya, Bu. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dipersiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani hingga dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Udah, Bu. Sekarang Sri Ayunda, sambung. Iya, Bu. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah melompat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Sudah. Nah, setelah anak-anak ibu membaca teks ini, apa yang anak-anak ibu dapatkan dalam teks tersebut? Halo, Nak. Kelinci. Senangnya berlibur di hari Minggu. Iya, benar sekali. Di sini ada gambar apa, Nak? Coba lihat. Kelinci, Bu, lagi melompat. Gambar kelinci, Bu. Kelincinya melompat, Bu. Melompat. Itu tandanya apa, Nak? Kelinci itu bisa apa? Bergerak, Bu. Bergerak, Iya. bergerak-gerak. Bergerak-gerak ya. Nah, setelah kita membaca teks ini, siapa anak-anak ibu yang tahu apa materi kita hari ini? Ada yang tahu, Nak? Materi kita hari ini apa? Gerak, Bu. Gerak. Apanya yang gerak ini, Nak? Gerak hewan, Bu. Gerak hewan. Pinter anak-anak ibu ya. Baiklah, Nak. Sekarang Ibu ada video. Coba ya kita amati sama-sama videonya.
Sebentar ya, Nak. Bisa terbuka video. Kelihatan nak videonya? Enggak, Bu. Belum, Bu. Kelihatan nak? Suaranya aja, Enggak, Bu. Bu, cuman suara aja, Bu. Udah itu, Bu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Ya, betul. Ide pokok suatu paragraf. Nah, apabila paragraf utama terletak di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Kemudian apabila di akhir disebut paragraf induktif. Betul sekali. Nah, coba simak bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya 1. Sebagai tempat otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek
dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan pisces. Bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan. Nah, sudah nak? Sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Nah, setelah anak-anak Ibu mengamati video, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah anak-anak Ibu dapat menyebutkan fungsi dari bagian organ pada hewan. Yang nomor 2, anak-anak Ibu dapat menjelaskan pengertian ide pokok. Yang ketiganya, anak-anak Ibu dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu duduk per kelompok ya. Satu kelompok itu ada 3 orang. Kita bagi dalam 3 kelompok. Iya, Bu. Sudah nak kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya ya. Nah, ini lembar LKPD-nya. Menentukan ide pokok dan membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, ini berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jangan satu orang aja yang bekerja ya, nak. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nulisnya satu-satu ya, Bu. Iya, nulisnya satu-satu. Sudah selesai, Bu. Kelompok berapa ini yang sudah selesai? 1, Bu. Kelompok 1. Juga sudah, Bu. Kelompok 2, Bu. Antar ke depan ya, Bu. Iya, Erwin. Saya juga sudah siap, Bu. Ya, antar ke depan, Bu. Boleh pulang ya, Bu? Belum, nak. Oh, belum, Bu. Erwinnya pemulang, Bu. Iya. Erwin tuh mau nanam bawang dia, Bu. Nah, coba kelompok satunya siapa ini yang mau tampil? Wirda, Bu. Ya, coba, nak. Kembali ke atas lagi, Bu. Iya. Iya. Ini ya, Bu, ya. Siput itu bergerak menggunakan perutnya, Bu. Rumahnya Iya. di bawahnya, Bu. Mana teksnya tadi, Bu? Dibaca teksnya, Bu. Nah, coba, nak, Irda. Saya juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya nggak kelihatan. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Bawah lagi. Atas, Bu, atas dikit, Bu.
Sudah, Nak? Sudah kelihatan. Ya. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami hingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Teksnya nggak kelihatan lagi, Bu. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Sudah, Nak. Ide pokok dalam paragraf ini yang anak-anak Ibu temukan apa? Siput memiliki cangkang, Bu. Iya, pinter. Bu, ide pokok itu apa, Bu? Ide pokok itu adalah kalimat utama ya, Nak ya. Ya, Bu. Ide pokok itu adalah ini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dari anak-anak Ibu? Saya, Bu. Jelaskan. Saya, Bu. Kalimat utama yang terdapat dalam sebuah paragraf, Bu. Iya. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar pokok atau pengembang sebuah paragraf. Mana Erwinnya? Bu, ide Ya, Bu. pokok itu Ya, di Bu. mana saja terdapatnya, Bu? Apa, Nak Wirda? Dalam paragraf itu ide pokoknya di mana saja terdapatnya, Bu? Apakah di awal paragrafnya aja atau di mana, Bu? Ada yang tahu, Nak, pertanyaan teman kita? Saya, Bu. Sulastri tahu, Bu. Ya, Sulastri dulu ya. Coba Sulastri apa? Ada yang di awal kalimat, ada yang di tengah kalimat, ada pula yang di akhir kalimat, Bu. Iya, pinter. Sudah mengerti, Nak Wirda? Saya tadi yang Udah, bertanya, Bu. Oh, Erwin ya tadi ya. Iya, dah ngerti, Bu. Berarti kelinci ya, Bu, kalimat utamanya. Kalau kelinci mungkin itu tokoh utamanya, Bu. Iya. Tapi siput, masa Siput tadi. Oh iya ya, Bu, saya lupa. Ya, Maaf ya, Bu. siput tokoh utamanya. Siput tadi, Erwin. Jangan banyak tanya, Erwin. Kalau tidak mengerti bertanya ya, Nak ya. Iya, Bu. Jangan malu-malu bertanya. Ya, Bu. Sekarang udah ngerti, Bu. Ya, terima kasih anak Ibu. Sekarang, Nak, masih duduk berkelompok ya? Iya, Bu. Ada lembar LKPD-nya.
Nah, di sini disuruh kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di dalam kotak pertama ini ada organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, di sini disuruh kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ini ada 2 kotaknya ya, Nak ya, dikerjakan. Jadi kita buat karangan ya, Ibu. Paragraf aja, Nak. Kalau karangan itu udah beberapa paragraf ya. Nah, ini 1 paragraf aja. Iya, Bu. Wirda sudah selesai, Bu. Yang lainnya ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, coba Wirda. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang pertama, organ gerak atas dan organ gerak bawah. Organ gerak atas itu kaki. Organ gerak atas tangan. Itu yang dapat, Bu. Ada tambahan dari teman yang lain? Ada masukan, Nak? Ada masukan dari kelompok lain? Kalau kita tadi, Bu, bikinnya kita berjalan memakai kaki. Kita makan memakai tangan. Jadi tangan dan kaki itu semuanya adalah organ gerak, Bu. Organ gerak. Saya, Bu. Nah, coba, Nak, Sri Ayunda. Organ gerak itu ada 2, Bu. Organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu seperti otot kita, Bu. Sedangkan organ gerak pasif itu seperti tulang. Iya, semua jawaban anak-anak Ibu sudah bagus ya. Nah, sekarang siapa dari anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nak, masih semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, coba Erwin, apa kesimpulan Iya, Bu. kita hari ini? Oh, kesimpulannya tadi, Bu, kita tadi belajar tentang organ gerak, Bu. Iya. Dan kalimat utama dalam paragraf, Bu. Iya. Yang Betul nggak, lain? Bu? Saya, Bu. Apa, Nak? Tadi kita udah belajar tentang ide pokok, Bu. Ide pokok itu kalimat utama yang terdapat dalam 1 paragraf. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Iya. Terus kita juga udah belajar tentang alat gerak, Bu. Alat gerak itu ada 2. Ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif itu seperti otot kita, Bu. Yang pasif itu tulang. Cuma itu, Bu, yang saya tahu, Bu, yang dapat saya simpulkan. Ya, pinter anak Ibu ya. Nah, coba dengar, Nak. Nah,
Ya, Ibu juga akan menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, ya anak ya, atau berpindah tempat. Nah, organ pada hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, dan berenang. Nah, alat gerak pada hewan itu ada dua, Nak. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dengar anak-anak Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, dan ide pokok tadi ya nak ya, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, ada yang ingin bertanya anak Ibu? Ada yang belum mengerti mungkin pada materi kita hari ini? Ya, Bu, udah mengerti, Bu. Sudah, Bu. Nah, jangan malu-malu bertanya, nak. Enggak, Bu, udah ngerti, Bu. Nah, baiklah sekarang kalau sudah mengerti, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Dikerjakan ya, nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Kumpul hari ini, Bu ya. Iya. Kumpulnya hari ini. Kumpulnya ya nak hari ini. Soalnya nggak banyak nak, cuman 5 ya. Sudah selesai nak? Sudah, Bu. Ya. Nah baiklah, berhubung waktu kita sudah habis. Nanti sampai rumah nak kerjakan PR halaman 7 ya nak ya. Minta bantuan Ya, orang Bu. tuanya. Ya, Bu, baik, Bu. Kapan kumpul, Bu? Besok nak. Ada pertemuan kita besok ya. Iya, Bu, ya. Iya. Nah, baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba Erwin pimpin doanya. Ya, Bu. Nah, baiklah teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat siang, ya, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, nak. Nah, jangan lupa anak-anak Ibu kalau pulang berhati-hati di jalan, ya. Sampai ke rumah, jangan lupa bersalaman dengan orang tua. Ya, nak ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sulastri. Halo Bu Sulas. Iya, Bu. Siap Bu Sulas ya. Langsung dikomentari, Bu. Nggak, langsung tampil aja nanti dikomentari. Oh gitu, iya, Bu.